Hai guys, negeri kita kini sedang marak isu penculikan anak yang beredar di media sosial. Setelah admin telusuri dan riset dari berbagai info media, kasus tersebut ada yang benar, dan ada juga yang hoaks. Modus penculikan anak di bawah umur tepatnya di SDN 05 di Joglo, Jakarta Barat mulai terungkap. Informasi tersebut kami dapatkan dari Kepala SDN 05 Joglo. Gimana dia? Gimana Tadi tadi? aku ditarik sama dia, terus habis itu digendong. Dia taruh di tengah, saya taruh di depan. Terus saya begini lambai-lambai tangannya. Walau demikian, akun Nena Rosita pihak sekolah sudah menambah pengawas dan koordinator kelas Korlas. Lalu seperti apa modus dari aksi penculikan 4 anak SD di Joglo tersebut? Kepala SDN 05 Joglo, Nena Rosita membeberkan, kalau 3 orang tidak dikenal OTK, sedang berada di taman bermain di area sekolah saat itu. Kemudian dari mereka mengiming-imingi para murid uang sebesar Rp300.000, bila calon korban mau berangkat bareng mereka. Nena mengatakan, sebelum kejadian, para anak-anak sedang bermain di Taman Sekolah Dasar Negeri SDN 05 Joglo. Terus mbak-mbaknya nabrak dari belakang motornya. Iya, terus saya ditolongin, saya tarik. Alhamdulillah. Lah terus kamu dianterin sama siapa ke sini pulang? Sama mbak-mbaknya, cuman tapi katanya dia lagi buru-buru. Alhamdulillah, Alhamdulillah. ya Allah. Lah itu Biar nggak tuman gitu ya, takutnya main. nah terus itu Sampai tapos doang. Katanya saya mau ke rumah sakit. Ya Allah, itu yang lain juga darurat. darurat. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya ya. Amin. Kenal, 1 orang sedang merayu korban, sementara 2 lagi berada di luar menunggu, kata Nena Rosita. Para pelaku kemudian melarikan diri, setelah Nena Rosita menghampiri lokasi kejadian. Murid cewek itu teriak lalu bilang gue laporin polisi lo. Sontak para pelaku kabur bersamaan dengan Nena datang dan mengorek informasi dari para murid kesayangannya itu. Pasca kejadian itu SDN 05 Joglo, Jakarta Barat telah melakukan inovasi untuk mengantisipasi kejadian penculikan anak bawah umur. Sekarang kami tambah Korlas. Ada 3 sekarang. Kemudian 5 pengawas di setiap kelas untuk mengawasi anak-anak sepulang sekolah. Ada juga orang tua murid yang membantu dan bersedia menunggu, ungkapnya. Percobaan penculikan di Palembang. Berita viral penculikan di Palembang juga viral 2 hari lalu. Percobaan penculikan dialami seorang anak siswa SD kelas 1 di SDN 239 Palembang di Jalan Swadaya, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Kepala Sekolah SDN 239 Palembang Suwitah yang dikonfirmasi membantah informasi tersebut. Dia mengungkapkan kejadian itu tidaklah terjadi di lingkungan sekolah, melainkan di luar sekolah. Kronologis kejadian tersebut, anak bernama Melda siswa kelas 1, hendak pulang sekolah jam 13 waktu Indonesia Barat. Di sekolah ini kelas 1 ada 2 sesi, yaitu pukul 7 pukul 10 waktu Indonesia Barat dan pukul 10 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi ketika Melda pulang jam 13 waktu Indonesia Barat semua anak sekolah sudah pulang. Ada yang dijemput dan juga ada pulang sendiri. Pulang sendiri mungkin orang tuanya sibuk. Dan tinggalnya memang dekat daerah sini, kata Suwita saat dijumpai dalam ruangannya. Jumat tanggal 27 Januari tahun 2023. Melda ini katanya diculik oleh orang pakai topeng pakai mobil. Tapi sempat ditampar Melda jadi langsung kabur Meldanya. Kata Suwita yang baru dapat informasi ini dari wali kelasnya. Jadi Suwita akan menyelidiki kembali percobaan penculikan yang terjadi anak didiknya meski di luar lingkungan sekolah. Kami selidiki dulu, karena ini baru dapat informasi dari wali kelasnya dan kakaknya sendiri yang duduk di bangku kelas 6 di sini, ujar dia. Hari ini dirinya memanggil kedua orang tua Melda, untuk mengetahui rinci bagaimana kronologi ini sampai-sampai ada percobaan penculikan di lorong rumahnya. Sejak kejadian itu, Suwita memberi edukasi atau peringatan kepada orang tua murid agar anak ini dijemput dan jangan biarkan anak ini pulang sendiri. Karena kalau anak sudah pulang dari lingkungan sekolah, maka kami tidak tahu lagi kemana anak-anak itu pulang,
kata Suwita yang menitipkan pesan ini lewat wali kelas masing-masing. Kalau bisa ajak orang tuanya sendiri untuk menjemput anaknya kalau anaknya masih di bawah kelas 5 SD, kata Arianto. Penculikan anak di Bandung, Jawa Barat. Warga Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) akhir-akhir ini kerap dihebohkan dengan informasi soal penculikan anak yang terus beredar melalui pesan berantai di grup WhatsApp. Informasi yang beredar soal penculikan anak tersebut diantaranya terjadi di wilayah Haji Gofur, Namprah, KBB, lalu di kawasan Baros, Kota Cimahi dan terakhir di daerah Cisintok, Cihanjuang, KBB, hingga informasi ini meresahkan masyarakat. Informasi yang beredar itu juga lengkap dengan sebuah rekaman video berdurasi 47 detik yang menampilkan seorang bocah laki-laki berseragam olahraga SD yang ditanya seorang pria soal percobaan penculikan kepada dirinya. Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono mengatakan sudah mendengar isu penculikan anak tersebut. Tetapi informasi ini bukan hanya mencuat di wilayah Kota Cimahi dan Bandung Barat, tapi muncul juga di daerah lain. Setelah kami cek di wilayah Cimahi dan KBB belum ada laporan. Kemudian kami cek juga ke wilayah lain dan ternyata informasi itu hoaks, ujarnya saat ditemui di Pasar Antri Cimahi, Jumat tanggal 27 Januari tahun 2023. Jika ada kasus penculikan, pihaknya meminta masyarakat untuk melaporkan secara langsung melalui nomor pribadinya karena Polres Cimahi sudah meluncurkan program Lapor Pak Kapolres Rebon. Aldi mengatakan diadakannya program Lapor Pak Kapolres Rebon ini sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan jaminan Kamtibmas bagi masyarakat di Kota Cimahi dan Bandung Barat. Jadi jika ada kejadian atau ada potensi gangguan yang dapat mengganggu Kamtibmas segera melapor ke nomor pribadi saya, imbunya. Dari kejadian tersebut kini beredar berita hoaks berita yang beredar di medsos, terutama TikTok dan Facebook. Pesan berantai mengenai penculikan anak tengah meresahkan masyarakat. Beberapa konten disebar berisi foto pelaku penculikan anak yang masih buron. Dalam pesan yang beredar juga disebutkan bahwa peristiwa penculikan terjadi di beberapa lokasi, seperti Kota Depok. Beredar pula slogan berlogo Polda Metro Jaya dan Binmas Polri yang menyebarkan informasi mengenai terjadi penculikan anak. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko memastikan, informasi viral ini adalah hoaks atau berita bohong. Sebaran penculikan anak seperti ini sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Hoaks. Kasus sebaran ini sejak 2018, kata Trunoyudo saat dikonfirmasi jawapos.com, Sabtu, 28/1. Trunoyudo meminta masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang beredar. Segala informasi masuk harus ditelaah lebih dulu kebenarannya, agar warga tidak lagi termakan isu-isu hoaks yang dapat meresahkan masyarakat. Saring dulu sebelum saring, ucapnya. Manfaatkan layanan-layanan kepolisian baik melalui Babin Kamtibmas di RW setempat, layanan di Polsek dan Polres bahkan Polda Metro Jaya untuk setiap informasi yang meresahkan. Tandas Trunoyudo. Baru-baru ini beredar video viral di media sosial. Pelaku penculikan anak di Papua Barat Daya dibakar hidup-hidup. Dalam tayangan video viral tersebut, terlihat wanita tersebut dibawa oleh petugas kepolisian. Wanita tersebut menggunakan baju bergaris-garis. Dikutip dari video viral TikTok, kronologinya, diduga wanita ini menculik anak di Papua Barat Daya. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 24 Januari tahun 2023 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Timur. Wanita ini sempat dipukul oleh warga setempat secara brutal. Kemudian tak lama kemudian wanita ini disiram bensin oleh warga dan dibakar secara hidup-hidup. Tayangan video viral ini, terlihat sebagian tubuh wanita ini sudah terbakar. Kemudian ada beberapa warga yang sempat berusaha untuk mematikan api di badan wanita ini. Namun, walaupun sudah terbakar wanita ini terlihat masih hidup. Kejadian tersebut tak sempat ditangani oleh para petugas karena mendapat amukan dari warga setempat. Diketahui juga, wanita tersebut tak sempat terselamatkan. Dan saat ini polisi sudah amankan 3 oknum yang pada saat itu menyiram wanita ini dengan bensin. Menurut kepolisian setempat, sampai saat ini belum ada laporan mengenai kasus penculikan anak. Diketahui, ternyata desas-desus peristiwa penculikan anak ini hanyalah hoaks,
Dan kasus tersebut akhirnya menjadi dugaan kasus main hakim sendiri.